Saya akan ke Pak Soleman terlebih dahulu. Sudah semakin terang benderang aktor-aktornya. Tadi diungkap oleh polisi, ada Kiflan Zain, ada Sunarko. Kita juga sudah melihat ada Egy Sujana dan lain sebagainya, Pak. Tapi apakah Dalang sesungguhnya dari rangkaian aksi ini posisinya lebih tinggi dari Sunarko dan dari Kiflan Zain, atau mereka berdua sebenarnya sudah ada di pucuk aksi? Kalau Dalang kan itu pasti tinggi di atas dia, Pak. Jauh. Berarti masih ada yang lebih tinggi. Oh iya, lebih tinggi, namanya aja Dalang. Itu kan wayang-wayangnya itu. Itu wayang-wayang. Itu wayang-wayangnya. Nah, mencapai Dalang itu, kalau dari hukum bilang Dalang itu hanya bisa dilihat dengan indikasi. Tidak bisa dengan perbuatan. Yang perbuatan ya ini wayang-wayang itu. Jadi untuk mencapai Dalang agak susah kalau ditangkap oleh hukum. Agak susah ditangkap oleh hukum. Yang bisa nangkap apa, indikasi Pak? saja. Indikasi aja. Hanya indikasi aja. Kalau indikasi pasti orang tahu semua. Siapa dalangnya, Pak? Ya kan namanya indikasi kan sudah tahu lah orang kalau indikasi saja ya. Tapi kalau dibilang dalang terus bisa terlihat tuh ini dalangnya, nggak mungkin. Artinya indikasi keterlibatan itu adalah orang yang bisa memerintahkan Kiflan dan Sunarko. Tidak harus juga memerintahkan, tapi memberi inspirasi saja cukup. Memberi inspirasi saja cukup. Cukup. Berarti bisa saja dia tidak tahu sebenarnya apa dilakukan oleh Sunarko dan Kiflan. Bisa dia tidak tahu, bisa tahu, bisa juga dia pura-pura tidak tahu segala macam. Kenapa? Tekanannya si Dalang ini dari atas, plung, itu sampai berhenti sini dia, Pak. Kekuatannya dia. Dari sini ke bawah ini wayang-wayang yang bermain dengan kepentingannya masing-masing. Sebelum saya beralih, Pak Soleman, sebenarnya seberapa susah sih untuk mengungkap Dalang ini, Pak? Dalang, sulit. Karena secara alamiah, Dalang itu ada di atas dan tekanannya dia tidak pernah sampai ke bawah. Dia hanya sampai di 2/3, 1/3. Ke bawah ini sudah orang-orang yang wayang-wayang yang punya kepentingan sendiri-sendiri yang bermain. Akankah seperti Kiflan dan Sunarko akan melindungi Dalang itu? Dia bisa lindungi juga bisa tidak. Tergantung lihat. Tergantung apa, Pak? Tergantung kedekatan. Contoh begini. Ketika tim Mawar dulu, begitu ditanya siapa yang memberi perintah, inisiatif kami sendiri. Padahal dalam TNI Anda sebagai purnawirawan TNI ini mungkin tidak inisiatif sendiri. Mungkin. Intelijen itu dia akan putus berhenti sampai saya. Oke. Nah itu. Jadi saya sendiri selesai kan. Nah sama dengan itu. Bisa saja nanti mereveal, bisa saja tidak mereveal. Dia melindungi ke atas bisa. Kang Asep, setujukah dikatakan ada orang yang lebih kuat daripada Kiflan, kemudian Sunarko yang berada di balik rangkaian aksi ini, Kang? Justru bukan tentang Dalang. Kalau kita ngundang pewayangan, ada Dalang, ada Pesinden, ada Punakawan, ada pewayangnya. Justru yang punya hajat itu yang dikatakan guru saya. Yang punya hajat. Itu yang punya hajat yang tidak akan tercapai. Karena apa? Dia punya duit. Dan kebetulan yang punya hajatnya agak pelit. Berarti, ya setuju Pak Guru saya. Berarti dalangnya sebenarnya sudah ada dalam salah satu. Dalang sudah nampak, cuma kan sudah diundang kan dalangnya. Punakawan sama Enta. Kalau kita kan Punakawan nih, chatbotnya ada, semarnya ada. Nah itu nggak tahu siapanya nih. Nah, cuma tapi sekarang, yang punya gawe yang itu yang tidak akan tercapai karena apa tadi terputus. Yang punya hajat kan undang Dalang, yang undang kan belum punya hajat, tapi pegawainya kan. Tadi Pak Soleman mengatakan bahwa yang bisa menyentuh ke sana adalah ranah hukum. Anda sebagai pengamat hukum, Kang Asep. Kalau ranah hukum harus kena. Sebenarnya saya katakan di sini kan harus sikat babat habis, itu nggak bisa nggak secara hukum harus karena dia adalah aktor intelektual. Di pasal pidana itu adalah penyertaan. Ada aktor intelektual, ada turut serta bersama-sama nih. Turut serta bersama ini Dalang ke bawah. Inilah aktornya tadi yang punya hajat. Nah secara hukum harus, ini kalau ini berhasil, saya optimis lah, saya percaya penegak hukum harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, seberapa jauh dia tahu atau tidak tahu aksi-aksi yang dilakukan oleh si Dalang, si Pesinden, si Wayang itu, Kang? Dia tahu. Nah tadi katakan Soleman, cuma masalahnya ketika nyampe Pesinden, nyampe Dalang, dia mau bicara nggak? Nah ketika bicara tadi tidak ngalir, karena tarikannya bukan jet pump tapi keluarannya pump, ya susah. Kita sudah tahu lah semua juga yang kita bicara itu. Ini masalahnya. Ini banyak perumpamaan ini ya. Ada punya gawe, punya jet pump. Ini sensitif, menyangkut nama besar, menyangkut orang pernah begitulah gitu. Nah sekarang sejauh mana? Tapi kita bersemangat lah penegak hukum harus sampai. Kalau enggak nanti selalu kita guyonan lagi, candaan lagi. Ini kan tidak bisa disapotkan wayang. Dan seorang matakan Dalang yang punya hajat harus kena kok. Yang punya hajat karena jahat. Oke, saya akan ke Pak Romanus terlebih dahulu. Apa sebenarnya makna konferensi pers yang dilakukan oleh polisi ini? Semakin sering melakukan konferensi pers, apa maknanya bagi publik, Pak Romanus? Anda dari KIP mungkin bisa memberikan perspektif. Iya, ini zaman keterbukaan ya. Zaman keterbukaan itu
memang segala soal yang dilakukan oleh negara, oleh badan publik itu harus dibuka, gitu ya. Jadi ada banyak makna konferensi pers yang dilakukan oleh polisi ini. Satu adalah dia mau menunjukkan bahwa dia bekerja, dia responsif. Kepanikan rakyat, kegelisahan itu harus dijawab dengan negara yang bekerja, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, dia sudah mencegah hoax. Daripada melahirkan begitu banyak spekulasi di masyarakat, lebih baik polisi harus mengatakan itu. Ya. Yang lain adalah ini juga akuntabilitas. Akuntabilitas negara, bahwa mereka bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kan begitu. Jadi ini sangat penting. Daripada kita misalnya berdiskusi Ini soal sekaligus untuk menjawab karena banyak tuduhan bahwa polisi semena-mena. Bahkan kemudian aksi perencanaan pembunuhan itu polisi membuat-buat. Dan aksi makar polisi dituding berlebihan. Apakah ini juga untuk menjawab tudingan-tudingan itu menurut Anda? boleh saja orang berpersepsi seperti itu kan begitu. Tapi kan negara itu kan bukan tong sampah. Semua omong ditampung. Dia wajib mendengar. Tapi dia tidak boleh didikte oleh opini. Kan begitu. Jadi dia punya standar kerja yang jelas kan begitu ya. Jadi menurut saya apresiasi kepada polisi. Ya karena mereka membuka semuanya. Ya, bayangkan soal yang begitu serius, begitu rumit, begitu, kalau tidak dibuka, itu menjadi bahaya, menjadi presiden bahwa boleh dong, saya bisa ancam bunuh orang setiap saat. Negara seperti apa seperti itu? Nah itu yang harus dicegah. Begitu, yang lebih parah lagi ada orang Jumawa yang sebenarnya kekuatan tertentu. Tidak boleh. Di depan hukum kan sama. Jangan sampai nanti ada ketakutan antara karena ada orang-orang tertentu punya entitas tertentu nanti. Nah, dengan menurut Anda polisi akan takut tidak untuk mengungkap sampai tapi kan jangan takut karena masalah kan kalau justru tidak dibuka justru akan ada curiga. Kenapa ada apa diselesaikan ini masalah yuridis, selesaikan secara yuridis, jangan ada penyelesaian di luar yuridis. Pak Soleman, polisi dan juga pemerintah akan berani tidak untuk mengungkap si punya gawe ini, Pak? Ya berani lah, nyatanya kan sudah dibuka terang benderang tadi. Tapi hanya sampai level bukan sampai level itu, memang buktinya baru sampai di situ, sampai di situ. Kan dia bilang masih ada lagi, dicari, kan nanti. Ini kan kelihatannya terpisah-pisah ya. Satu saat ini akan tergabung. Doa Pak Sulaiman lah sebagai Romo Semar mungkin nanti dikabul ya. Apakah itu tadi Pak? Nanti pelaku dalangnya hilang, pelaku semua jadinya. Kan itu. Dan begini Pak, menurut saya hindari untuk soal berani atau tidak berani. Konstitusi itu sangat jelas. Perintahnya adalah negara bertanggung jawab untuk menjaga, untuk menjamin keselamatan rakyat. Jadi bukan soal berani itu tidak berani. Gawat, pemuka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi konstitusi harus dijaga. Kalau polisi tidak melakukan itu, malah sekali lagi, kan begini, teori politik sangat jelas, ya, bahwa negara itu memonopoli penggunaan kekerasan untuk mencegah kekerasan. Kan begitu. Jadi ini bukan kita mengatakan bahwa ada otoriterisme. Jadi secara hukum juga, Ron, supaya dipahami juga. Ini kan katanya proses hukum, selesaikan biar persidangan hukum. Di hukum dikenal juga ada SP3, SP2, ajas oportunitas, kalau itu kepentingan publik. Tapi proses hukum dijalani dulu. Soal benar atau salah. Urusan urusan nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita.